Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TKIP Atayfuriyah, apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Hari ini bertemu kembali bersama Ustadzah Zulfa. Mau apa ya hari ini ya? Teman-teman, hari ini akan belajar tentang mendengarkan cerita. Cerita apa Ustadzah? Nah, hari ini Ustadzah Zulfa akan bercerita sebuah buku. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, ada gambar buku. Judulnya apa ya? Judulnya adalah Ensiklopedia Mini Pertamaku tentang tempat umum. Kalau buku cerita itu ada penulisnya loh teman-teman. Penulisnya adalah Cucu Nur Hasanah. Selain penulis, ada juga namanya ilustrator. Ilustrator itu yang membuat gambar-gambar pada buku cerita supaya buku ceritanya jadi bagus. Siapa ya ilustratornya? Ilustratornya ada tim dari Inner Child. Wah, penerbitnya adalah penerbit dari 3 Ananda. Jadi hari ini Ustadzah Zulfa akan membawakan cerita tentang Ensiklopedia Mini Pertamaku yang akan bercerita mengenai tempat umum. Wah, tempat umum itu apa sih Ustadzah Zulfa? Teman-teman, ada yang tahu apa itu tempat umum? Nah, coba, apa ya tempat umum itu? Ada yang belum tahu? Nah, tempat umum itu adalah tempat yang banyak terdapat orang-orang. Jadi di tempat itu banyak sekali orangnya. Karena banyak orang, maka disebut dengan nama tempat umum. Tempat umum itu ada banyak macamnya, ada banyak namanya. Hari ini Ustadzah Zulfa akan memberitahu teman-teman beberapa tempat umum. Wah, nanti dari beberapa tempat umum itu ternyata ada tempat rekreasinya loh teman-teman, tempat tamasyanya. Nanti Ustadzah Zulfa akan menyebutkan banyak sekali tempat umum. Nanti teman-teman tebak ya, mana tempat umum yang merupakan tempat rekreasi dan mana yang bukan. Ada yang belum tahu apa itu rekreasi? Nah, minggu ini kan temanya teman-teman belajar adalah tema rekreasi. Rekreasi itu bahasa sederhananya adalah jalan-jalan. Siapa yang sudah pernah jalan-jalan di sini? Wah, pasti banyak ya yang sudah pernah. Ustadzah juga sudah pernah jalan-jalan loh teman-teman. Oke, siap ya? Kita akan mendengarkan cerita tentang tempat umum. Nanti teman-teman simak karena di belakang nanti setelah selesai cerita Ustadzah Zulfa akan memberikan pertanyaan. Siap ya? Pertanyaannya adalah teman-teman silahkan menyebutkan nama-nama tempat umum yang merupakan tempat rekreasi atau tempat wisata atau tempat untuk berjalan-jalan yang teman-teman ketahui. Siap ya? Simak dengan baik. Sebelumnya kita say basmalah dulu. Say basmalahnya bersama-sama ya dengan teman-teman ya. Wahid, isnin, salas. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yes, kita dengarkan ya. Tempat umum yang pertama adalah bioskop. Wah, apa ya itu bioskop? Bioskop itu adalah tempat yang digunakan untuk menonton berbagai jenis film. Bahkan sekarang bioskop itu ada yang namanya bioskop 3 dimensi, yaitu bioskop yang kalau kita melihat gambar itu teman-teman seperti gambarnya itu hidup, gambarnya keluar dari layarnya. Nah, itu adalah bioskop.
Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah ke sana, ada yang belum. Tapi kita bisa tahu ya sekarang bioskop itu seperti apa. Jadi bioskop adalah tempat untuk menonton film-film teman-teman. Banyak loh film-film tentang anak-anak. Jadi teman-teman kalau ke bioskop silahkan menonton film tentang anak-anak, karena teman-teman TKIP atau Furia masih anak-anak. Lalu Ustazah Zulfa punya pertanyaan. Apakah bioskop ini merupakan salah satu tempat rekreasi? Jawabannya adalah ya, betul. Bioskop merupakan salah satu tempat untuk teman-teman bisa berekreasi atau bisa jalan-jalan untuk mendapatkan hiburan. Namun ada peraturannya ya teman-teman. Ketika di bioskop, ketika film akan segera dimulai, teman-teman dipersilahkan untuk mendengarkan dan melihat filmnya dengan tenang. Jadi tidak ada yang berbicara sendiri atau tidak ada yang mengobrol antara satu dengan yang lainnya. Silahkan teman-teman menonton film dengan tenang. Tempat umum yang kedua adalah namanya bandara. Wah, apa itu bandara ya? Teman-teman bisa lihat di gambar. Ada gambar alat transportasi pesawat. Ada pesawat yang sedang terbang dan ada pesawat yang masih parkir di situ. Wah, jadi bandara itu adalah tempat pemberhentian pesawat. Jadi teman-teman, jika ingin pergi bertamasya menggunakan pesawat, teman-teman menunggu pesawatnya di bandara. Nah, ada yang sudah pernah ke bandara teman-teman? Pasti senang ya, kita bisa melihat banyak pesawat di sana. Tempat umum yang ketiga, apa ya? Ada kapal, ada yang menyorotkan cahaya, itu namanya bangunan mercusuar. Kira-kira tempat apa ya ini namanya ya? Ada yang tahu? Nama tempat ini adalah pelabuhan. Apa teman-teman? Pelabuhan. Apa itu pelabuhan? Pelabuhan adalah tempat pemberhentian kapal. Nah, teman-teman, tadi kan sudah ada bandara, tempat untuk berhentinya pesawat terbang. Nah, sekarang ada namanya pelabuhan. Itu adalah tempat berhentinya kapal-kapal. Jadi, teman-teman yang ingin rekreasi atau berwisata atau berjalan-jalan ke luar pulau bisa menggunakan kapal. Kalau teman-teman mau pergi menggunakan kapal, silakan teman-teman menunggu kapalnya di pelabuhan, tempat pemberhentian kapal-kapal. Kita lanjutkan ya teman-teman, tempat umum yang ketiga. Ada apa ya itu gambarnya? Ada bis, banyak sekali. Ada bisnya ada berapa ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Wah, ada 4 bis. Tempat apa ya ini namanya ya? Nama tempat ini adalah terminal. Apa teman-teman? Terminal. Apa itu terminal? Terminal adalah tempat untuk pemberhentian bis. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau bepergian menggunakan bis, teman-teman bisa menunggu bisnya di terminal. Siapa yang sudah pernah naik bis? Angkat tangannya. Wah, selanjutnya teman-teman lihat di gambar. Ada gambar apa itu ya? Gambar salah satu alat transportasi, yaitu kereta api. Wah, jadi tempat pemberhentian kereta api dong ini. Apa ya namanya ya? Tempat umum ini namanya adalah stasiun. Apa teman-teman? Stasiun. Nah, stasiun ini adalah tempat berhentinya alat transportasi kereta api. Siapa yang sudah pernah naik kereta api? Bisa
bepergian menggunakan naik kereta api jika teman-teman ingin bepergian jauh, misalnya ke Jakarta, ke Yogyakarta, ke Bandung, dan kota-kota lain. Wah, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Di sini kita lihat gambarnya, itu ada binatang. Binatangnya banyak sekali. Tempat apa ya ini namanya? Ada yang tahu teman-teman? Tempat ini namanya kebun binatang. Wah, apa ya kebun binatang? Kebun binatang adalah tempat untuk berbagai jenis binatang. Jadi di dalamnya ada banyak sekali binatang. Coba teman-teman kita sebutkan binatang apa ya yang ada di gambar kebun binatang ini? Ada yang bisa menyebutkan? Binatang yang lehernya panjang, apa ya? Jerapah. Lalu binatang yang punya belalai yang besar sekali, apa ya namanya ya? Gajah. Lalu ada binatang jenis burung yang bulunya itu cantik sekali. Binatang apa teman-teman? Burung merak. Wah, jadi teman-teman kalau pergi ke kebun binatang, teman-teman bisa melihat berbagai jenis binatang. Di kebun binatang, binatangnya itu sudah ada di dalam kandang teman-teman. Jadi teman-teman kalau ke kebun binatang bisa melihatnya dari luar kandangnya. Jangan terlalu dekat ya jika teman-teman sedang melihat binatang yang buas ya. Berhati-hati. Nah, selain itu teman-teman, itu adalah salah satu tempat wisata loh teman-teman loh. Tempat rekreasi, tempat teman-teman untuk berjalan-jalan. Adakah teman-teman yang sudah pernah ke kebun binatang? Coba acungkan tangannya. Tempat umum selanjutnya yaitu adalah perpustakaan. Ada yang sudah tahu apa itu perpustakaan? Perpustakaan adalah tempat untuk meminjam buku-buku. Jadi di dalam perpustakaan ada banyak sekali jenis buku. Biasanya ditata, dirapihkan dalam rak-rak buku. Jadi teman-teman bisa melihat banyak sekali buku yang tersusun rapi di rak-rak. Nah, kalau di Kebumen, apakah ada perpustakaan? Wah, tentu ada teman-teman. Di Kebumen ada perpustakaan Kebumen. Teman-teman bisa loh berkunjung ke perpustakaan di Kebumen. Teman-teman bisa meminjam buku-buku yang berkaitan dengan anak-anak. Ada banyak sekali. Silahkan teman-teman berkunjung ke perpustakaan. Nah, perpustakaan ini juga salah satu tempat yang bisa digunakan untuk alternatif teman-teman untuk jalan-jalan. Tetapi ada peraturannya ya teman-teman jika berkunjung ke perpustakaan. Karena perpustakaan adalah tempat untuk membaca buku, jadi teman-teman silahkan tenang di dalamnya. Sama seperti ketika teman-teman ke bioskop, harus tenang. Peraturannya tidak boleh berisik karena kan teman-teman di situ sedang belajar membaca, sedang melihat-lihat buku, jadi tidak boleh berisik. Tapi teman-teman boleh loh datang ke sana untuk meminjam buku. Silahkan teman-teman sering-sering datang ke perpustakaan karena perpustakaan itu banyak ilmu di dalamnya. Selanjutnya ada tempat apa lagi ini ya? Ini namanya museum. Apa teman-teman? Museum. Coba teman-teman lihat di dalam museum itu ada benda-benda bersejarah atau bernilai sejarah. Nah, di dalam museum ini benda-benda bersejarah tersebut disimpan dan dirawat oleh petugas museum. Museum ini merupakan salah satu tempat umum yang menjadi tempat rekreasi atau tempat wisata. Jadi teman-teman jika ingin berrekreasi atau berwisata atau berjalan-jalan bisa datang ke museum loh. Di museum teman-teman juga boleh berfoto atau mengambil foto. Tetapi diingat ya,
ketika kita datang ke sebuah tempat, kita perhatikan peraturannya supaya kita menjadi wisatawan yang baik. Tempat umum selanjutnya adalah kantor polisi. Apa teman-teman? Kantor polisi. Siapa yang di sini bercita-cita menjadi polisi? Adakah teman-teman yang ingin bercita-cita jadi polisi? Wah, ada ya? Nah, teman-teman yang bercita-cita menjadi polisi harus tahu nih, apa itu kantor polisi. Kantor polisi adalah tempat bekerjanya Pak Polisi dan Bu Polisi. Nah, jadi teman-teman yang bercita-cita ingin menjadi polisi, besok bekerjanya di kantor polisi. Kantor polisi merupakan salah satu tempat umum ya teman-teman. Namun kantor polisi bukanlah tempat untuk berekreasi. Jadi hanya teman-teman yang punya kepentingan tertentu datang ke kantor polisi. Siap ya teman-teman yang bercita-cita jadi polisi? Besok kantornya namanya kantor polisi. Tempat umum berikutnya namanya mall atau swalayan. Apa teman-teman? Mall atau swalayan. Nah, mall atau swalayan ini juga bisa menjadi salah satu tempat teman-teman untuk berjalan-jalan. Memangnya apa sih Ustazah isinya mall atau swalayan itu? Nah, mall dan swalayan adalah tempat yang di dalamnya terdapat banyak barang yang diperjualbelikan. Jadi mungkin teman-teman ada yang sering ikut atau pernah ikut ayah atau bundanya pergi ke swalayan atau mall untuk membeli berbagai barang. Bisa barang untuk bersekolah teman-teman, baju, tas, sepatu, dan barang kebutuhan pokok lainnya. Coba teman-teman lihat tempat selanjutnya ini apa ya? Pasti teman-teman banyak yang tahu apa nama tempat ini. Tempatnya ada air lautnya, ada pasir-pasirnya. Biasanya digunakan untuk tempat rekreasi juga. Salah satu tempat rekreasi untuk teman-teman. Apa ya? Namanya adalah pantai. Apa teman-teman? Pantai. Wah, siapa yang sudah pernah ke pantai? Pasti banyak ya teman-teman TKIP atau Euforia yang sudah pernah ke pantai. Di pantai teman-teman bisa berekreasi, bisa berjalan-jalan di sana bersama ayah dan bunda. Teman-teman bisa bermain pasir. Coba lihat itu gambarnya, ada yang sedang bermain pasir ya teman-teman, membentuk suatu bentuk. Lalu ada yang sedang makan bekal, ada yang sedang bermain air. Tapi teman-teman perlu ingat, ketika bermain di pantai itu kan dekat laut ya teman-teman. Airnya banyak sekali ombak. Jadi kira-kira teman-teman boleh atau tidak ya berenang seperti anak-anak yang ada di gambar itu loh, yang berdua bermain air tanpa didampingi oleh orang tua? Boleh atau tidak? Tidak ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman jika berada di pantai ingin bermain air, silahkan ditemani oleh orang dewasa. Boleh ayah, bunda, kakek, nenek, atau kakak-kakak teman-teman. Jadi ketika bermain air harus didampingi oleh orang dewasa ya. Karena berbahaya jika teman-teman bermainnya terlalu ke tengah, bisa terbawa arus. Lalu Ustazah juga berpesan, ketika makan bekal, ketika berwisata silahkan teman-teman makannya sambil duduk ya. Jangan lupa berdoa. Tempat selanjutnya adalah taman hiburan. Apa sih Ustazah taman hiburan itu? Teman-teman coba lihat di gambar, ada gambar apa saja? Ada gambar permainan komedi putar, ada juga balon-balon, ada banyak anak-anak. Wah, jadi taman hiburan itu adalah tempat untuk
teman-teman bermain karena di sana banyak sekali wahana permainan. Ada biang lala, ada komedi putar, ada tempat untuk teman-teman menggambar atau melukis. Jadi banyak sekali. Kalau di Kebumen, taman hiburan itu bisa ditemui di alun-alun, bisa juga di pasar malam. Biasanya ada taman hiburannya. Silahkan teman-teman yang ingin berekreasi atau berjalan-jalan bisa ke taman hiburan. Tapi pesan Ustazah, jika teman-teman ke taman hiburan, silahkan teman-teman bersama orang dewasa, bersama ayah, bunda, ataupun kakak. Di sana teman-teman juga harus patuh ya. Jadi ketika teman-teman misal belum bisa bermain komedi putar karena teman-teman masih terlalu kecil, harus patuh dengan orang tua. Jadi teman-teman tidak boleh merengek, tidak boleh menangis. Jadi ketika teman-teman berada di taman hiburan, silahkan teman-teman bermain dengan permainan yang boleh dimainkan oleh teman-teman. Selamat bermain di taman hiburan. Tempat selanjutnya adalah taman kota. Wah, di taman kota itu teman-teman juga bisa berekreasi atau berjalan-jalan. Selain itu di taman kota teman-teman juga bisa berolahraga. Wah, selain untuk bermain, tempat ini juga bisa untuk berolahraga loh teman-teman loh. Di Kebumen juga ada taman kota, teman-teman bisa bermain di taman kota. Nah, karena masih ada pandemi, silahkan teman-teman ketika bermain jangan lupa ya untuk jaga jarak dan menggunakan masker. Tempat umum selanjutnya adalah bank. Apa teman-teman? Bank. Bank itu adalah tempat yang digunakan oleh orang-orang untuk menabung uang. Nah, teman-teman bisa menabung di bank. Tapi teman-teman, bank itu bukan tempat rekreasi ya, hanya tempat umum biasa yang digunakan untuk menabung uang. Jadi teman-teman tidak bisa berekreasi di bank karena bank ini bukan tempat rekreasi. Tempat umum yang terakhir nih teman-teman yang Ustazah Zulfa akan sampaikan, namanya adalah rumah sakit. Apa teman-teman? Rumah sakit. Kita lihat gambarnya, ada orang yang sedang sakit, ada yang menjenguk orang yang sedang sakit, dan ada Pak Dokter. Siapa di sini teman-teman yang bercita-cita menjadi dokter? Nah, rumah sakit ini adalah tempat bekerjanya para dokter dan suster dan tenaga medis lainnya. Jadi teman-teman mungkin ada yang pernah sakit dan dirawat di rumah sakit. Nah, rumah sakit ini adalah tempat teman-teman untuk berobat atau periksa jika teman-teman mengalami sakit dan dirawat. Nah, ini adalah tempat bekerjanya teman-teman yang ingin menjadi dokter atau suster ataupun tenaga medis, yaitu namanya rumah sakit. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa tempat umum. Ada juga tempat umum yang bisa digunakan untuk rekreasi, ada juga yang tidak ya teman-teman ya. Sudah menyimak tadi cerita dari Ustazah Zulfa? Alhamdulillah, ceritanya sudah selesai. Sekarang Ustazah Zulfa mau tanya, teman-teman tadi sudah menyimak mana saja ya tempat yang bisa digunakan untuk rekreasi? Silahkan teman-teman buat videonya, kirim ke Ustazah ya, sebutkan tempat-tempat yang bisa digunakan untuk rekreasi. Alhamdulillah ceritanya sudah selesai teman-teman. Kita say hamdalah dulu ya untuk menutup cerita hari ini. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Ustazah Zulfa. Sampai jumpa di video cerita berikutnya. Mohon maaf ya teman-teman apabila Ustazah Zulfa dalam bercerita ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.